Tapi berarti tahu bagaimana sholat, Tahu tata cara hafal ayat-ayatnya. ayatnya enggak. Hanya tahu Ikut saja gerakannya ya. aja. Jadi ketika pas kenal suami itu dikasih banyak informasi-informasi Iya, banyak tentang agama-agama yang lain, Iya, juga belajar bareng, iya. mungkin seperti itu ya Mbak ya. Iya, betul. Dan semakin tahu kan, semakin tahu Islam, semakin mempelajari Islam, ternyata sebenarnya Islam dan Katolik itu kan berhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan berbincang dengan narasumber spesial loh. Nah, spesialnya dari mana nih? Coba kita cari tahu yuk. Assalamualaikum Mbak Evelyn. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak, sebelum kita berbincang banyak nih, aku mau ngucapin terima kasih banyak banget karena tadi disuguhkan dengan PMP Palembang. Itu buat sendiri Mbak? Iya, tante yang buat. Oh, itu usaha? Usaha. Usaha apa aja tuh Mbak usahanya Mbak? Usaha saya ada pempek, Namanya? House of Palembang Food. Terus juga ada baju batik. Suami juga usaha juga, ada baju kaos, ada dan banyak lagi deh. Sibuk banget ya Mbak ya? Kalau untuk sekarang sih mungkin nggak terlalu sibuk ya. Oh iya, keadaan lagi pandemi seperti ini gimana Mbak soal bisnis Mbak? Lumayan kena banget ya, karena kita di salah satu mall di Kuningan, dan semenjak pandemi dan adanya PSBB itu kan mall kan tutup hampir 2-3 bulan. Jadi itu kita merumahkan karyawan, kita juga nggak bisa kemana-mana dan usaha juga tutup semua. Sedangkan yang harus dibayarkan seperti servis, cas toko dan lain-lain itu tetap berjalan. Hanya mungkin ya dapat diskon dari tokonya, dari penyewanya, tapi ya lumayan dengan tidak ada pemasukannya sama sekali selama beberapa bulan kan. Itu lumayan. Kerasa banget ya Mbak ya. Ya mungkin kita dapat hikmahnya tuh sabar, kita harus diperkuat ya Mbak ya. Iya. Harus sabar banget. Memang kita sekarang lagi saat corona, COVID dengan pandemi sekarang ini kita lagi diuji kesabarannya ya Mbak ya. Iya. Nah bagaimana cerita dan sharingnya, mungkin bisa Mbak Evelyn sharing bagaimana bisa mengenal Islam sehingga memutuskan untuk menjadi mu'alaf Mbak. Jadi saya mengenal Islam itu dari saya kecil, itu saya sudah mengenal Islam karena keluarga besar dari mami saya itu beragama Islam semua, mayoritas. Hampir semua. Dan itu saya kan lebih dekat dengan keluarga mami kan. Dan sepupu-sepupu saya Islam semua, dan bahkan saya pun merasa saya dulu beragama Islam waktu saya kecil. Pas kecil ya. Karena suka ikut sholat bareng. Tapi berarti tahu bagaimana sholat, tahu tata cara ayatnya enggak. Hanya tahu gerakannya aja. Masih kecil juga ya Mbak. Kalau Mbak saya ikut sholat, saya pasti Mbak ikut gitu. Udu ikut udu kan, mungkin karena melihat ya. Iya. Terus ikut-ikutan Mbak saya. Ya saya ikut juga begitu gitu. Saya nggak tahu wajahnya apa. Semakin besar baru tahu bahwa saya tuh beragama Katolik, karena saya masuk ke agama Katolik tuh kelas 3 SD. Itu bersama semua kakak saya, adik saya, orang tua saya tuh belajar agama Katolik, dan kita masuk ke agama Katolik itu. Nah, terus kenapa saya mu'alaf? Ya mungkin karena mencari tahu juga kan ya. Semakin besar gitu mencari tahu. Terus saya kebetulan yang namanya jodoh dipertemukan oleh Allah pada yang sekarang jadi suami saya. Saya ketemu dia dengan tidak sengaja. Lalu kita, dan kebetulan beliau beragama Islam, tetapi beliau belajar juga gitu loh. Pengen cari tahu nih perbedaannya apa. Bukan hanya Islam Katolik, bukan hanya itu aja. Bahkan dia sebelumnya juga mempelajari agama lainnya juga, nyari tahu gitu. Dan kita bareng-bareng ke kajian gitu kan. Nah, di situ
Ya mulai perlahan-lahan kita nonton video-video, saya dikasih tahu ini videonya. Jadi ketika pas kenal suami itu dikasih banyak informasi-informasi Iya, tentang banyak, agama-agama yang lain, Iya, juga belajar bareng, iya. mungkin seperti itu ya Mbak ya. Iya betul, dan semakin tahu kan, semakin tahu Islam, semakin mempelajari Islam, ternyata sebenarnya Islam dan Katolik itu kan berhubungan ya. Nah, Nabi Isa itu kan sebenarnya kan itu sangat dimuliakan di Islam. Betul. Gitu, dari dia lahir sampai dia diangkat oleh Allah, itu kan semua ada di Al-Qur'an lengkap. Betul. Bahkan. Betul. Nah, sebenarnya sih bukannya dibilang berpindah agama sebenarnya ya. Harusnya ya, saya hanya meneruskan Islam itu kan penyempurnaan ya. Iya. Agama yang disempurnakan kan. Saya mengikuti Nabi Muhammad karena yang Sebagai menyempurnakan. penyempurna. Iya. Seperti itu. Nah Mbak, ketika memutuskan menjadi mu'alaf itu kan memang kebetulan tadi Mbak Evelyn lingkungan dari keluarga mayoritas juga banyak dari pihak ibu Islam ya. Iya. Itu gimana Mbak dari pihak keluarga ketika Mbak Evelyn memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf? Kalau untuk keluarga dari pihak mami saya, itu mereka pasti support ya, support banget. Itu saya belajarnya kan diam-diam. Oh, diam-diam Mbak? Diam-diam nggak- Sebelumnya untuk sebelum memutuskan mami atau papi saya tahu itu, mereka sebenarnya nggak tahu. Tapi mungkin mereka mencium gelagat saya atau gimana ya. Kegiatannya ini apa nih ya? Karena kalau misalnya kayak mau kena dan lain-lain itu udah pasti ada di rumah kan. Karena kan kalau misalnya keluarga mami ke rumah kan otomatis kan suka sholat di rumah kayak gitu. Jadi pas masuk ke keluarga itu, untuk bilang ke mami papi itu kalau saya sudah mau alaf itu, sebelumnya saya nanya sama adiknya mami bagaimana sebaiknya ngasih taunya. Sebelumnya saya udah masuk dulu nih ke jadi Islam. Jadi ketika mu'alaf nggak langsung ngasih tahu? Enggak, saya takut. Mungkin prosesnya kan pemahaman kan juga butuh waktu kali ya Mbak ya. Terus ya saya bilang ke adiknya mami saya, adik mama saya bilang kalau misalnya kalau kamu kasih tahu kamu harus siap. Kalau ada penolakan dari entah mami atau papi gitu atau bagaimana, kamu harus siap dulu ya, katanya gitu. Akhirnya ya udah, cepat atau lambat saya harus ngasih tahu kan, dan hasilnya pun pasti sama gitu kan. Jadi ya sudah, saya memutuskan untuk ngasih tahu. Pertama saya ngasih tahu mami saya, biar mami saya ngasih tahu papi saya, karena saya takut. Ya udah, terus udah gitu, setelah itu akhirnya mami bilang ya sudah, pokoknya intinya ya sudah itu pilihan kamu, gitu. Walaupun papi tidak banyak ngomong, dia hanya diam aja dan tidak terlalu banyak berkomentar. Walaupun saya tahu dia pasti sedih ya.